Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. Tulisan Adi Warman Karim, Ekonomi Mikro Islam. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Erni Munte NIM 201600065, Arif Ahya NIM 201600052 dan Muhammad Taufik Al-Furqani dengan NIM 201600045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Mazhab Ekonomi Islam Iqtisahaduna. Mazhab ini dipelopori oleh Baqir As-Sadar dengan bukunya yang fenomenal. Iqtisahaduna artinya ekonomi kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Kemudian, Mazhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya. Sementara kalau yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi itu muncul bukan karena sumber manusia yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Karena menurut mereka, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif. Karena itu, penggunaan istilah ekonomi Islam harus dihentikan. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni iqtisad. Menurut mereka, iqtisad bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. Iqtisad berasal dari bahasa Arab, qasad, yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Yang terakhir, ciri-ciri mazhab ekonomi Islam Iqtisahaduna. Ilmu ekonomi tidak pernah sama dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang kontradiktif. Sehingga cara pandangnya akan berbeda pula dengan ketika kita melihat ekonomi. Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Untuk itu diperlukan penggalian kembali dari Al-Quran dan Al-Hadis terhadap teori yang baru dari ekonomi yang diberi label Mazhab Ekonomi Islam Mainstream. Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada dan diakui pula oleh Islam. Antara tokoh mazhab ini adalah M. Umar Chapra, yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari 100 tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak dilarang oleh agama. Mazhab mainstream ekonomi Islam perlu dikembangkan, namun tidak dengan membumi hanguskan analisis yang bernilai dan berharga dari konvensional. Mengambil yang baik dan bermanfaat dari non-muslim sama sekali tidak dilarang oleh ajaran Islam. Praktik seperti ini telah diajarkan dan dipraktikkan oleh ilmuwan muslim klasik dengan prinsip yang bermanfaat diambil sedangkan yang tidak bermanfaat harus dibuang.
Inilah bentuk transformasi keislaman termasuk dalam konteks relasi Islam dan konvensional dalam ranah ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mazhab ekonomi Islam alternatif kritis. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori lama kemudian menggantinya dengan teori yang baru. Sementara mazhab mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuwah atau kenabian, khalifah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Ciri-ciri mazhab ekonomi alternatif kritis. Mengkritik mazhab-mazhab sebelumnya, mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain, menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Mazhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari konvensional yang menghilangkan riba kemudian mengganti dengan zakat dan niat. Sesuai namanya, mazhab kritis, maka nada kritis merupakan ciri khas mazhab ini. Menurutnya, analisis kritis bukan saja terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga ada konsep ekonomi Islam. Diyakini bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam sebagai sebuah tafsir terhadap ajaran Islam belum tentu benar, dan seandainya benar, maka kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya, sebagaimana proposi konvensional. Maka semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang akan menguji sejauh mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. Tentunya sebuah kritis ini, maka nada kritis harus ditakar karena seksama dan proporsional. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.